rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masih kita mengkaji akhlakul gaum, akhlak para aslafus saleh, para sufi, yang diantaranya ialah bagaimana hati mereka menyayangi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Mereka membenci kemaksiatan, tapi ketika melihat orang itu bermaksiat, gak dibenci orangnya. Akan tetapi justru mereka kasihan melihat orang yang masih berlumuran dosa, melihat orang yang masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Kasihan melihat orang yang gak mau belajar jadi bodoh, pemikirannya salah. Kasihan. Hingga disebutkan Habib Al-Ajami rahimahullah ta'ala kalau membaca ayat yang di situ ada kemurkaan Allah kepada sekelompok kaum, beliau menangis ketika membacanya dan berkata, ya Allah, Kaulah yang memasukkan ke dalam hatiku kasih sayang untuk mereka. Maka kalau Kau mau, ampunilah mereka ya Allah, dan apabila Kau mau juga ya Rabb, siksalah aku ya, untuk menggantikan mereka. Sampai seperti itunya, saking sayangnya dengan hamba Allah. Qultu, kemudian Imam Sya'rani mengatakan, apa orang ini lebih rahmat dari Allah? Kok sampai ngomong gitu? La'alla muradahu, maksudnya begini, yang dimaksud dengan rahmah yang masuk ke dalam hatinya adalah sebab terbukanya pintu permintaannya kepada Allah. Jadi yang membuat dia seperti itu adalah rahmat yang Allah guyurkan, Allah percikkan ke dalam hati orang tersebut. Jadi Hubaib sampai sayang seperti itu karena justru percikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la tahjir alal haq fi ghadabi alim, bukan maksudnya koyo luwih sayang ambek hambane Allah daripada Allah sendiri, bukan seperti itu. Justru itu adalah bagian percikan kasih sayang yang Allah berikan. Karena sesungguhnya Allah itu kalau memberikan kenikmatan kepada hambanya, minnah, murni adalah pemberian loman kedermawanan Allah. Dan apabila Allah mengadab hambanya, itu adalah keadilannya, bukan karena Allah nggak rahmat, karena adil. Ya. Justru hadirin, kalau kita hitung-hitung, keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini masih kadang-kadang itu rahmatnya itu sabaqat ghadabi, kedahuluan rahmatnya Allah. Gimana tidak? Sekarang kita dikasih sama Allah telinga, dikasih hidung, dikasih mata, dikasih lisan, dikasih nyawa, dikasih semuanya. Lengkap, gratis, sehat walafiat. Enggak kita pakai ibadah, malah kita pakai maksiat sama Allah. Kira-kira ya, kalau ini anak kita aja. Anak kita ini kita kasih uang, kita kasih pakaian, kita kasih semuanya, kita hidupi. Terus kurang ajar sama kita pasti marah. Terus gak nurut sama kita pasti marah. Kurang apa aku memberikan ini semua untukmu? Pasti kita seperti itu. Jadi kalau kita marah, itu karena kebangetannya anak, bukan karena kitanya yang pemarah. Gusti Allah kalau mengadab itu kebangetan kitanya, hambanya, bukan Allahnya yang pemarah. Allah sudah ngasih semua. Bertahun-tahun kita dikasih sama Allah semua kenikmatan, kita buat maksiat sama Allah.
Saya sering memberi contoh. Kalau kita punya pegawai di toko, kita kasih, kita semuanya nyuri uang kita. Sekali, 2 kali, 3 kali kita maafkan, 4 kali diusir. Lah kita juga seperti itu. Kita ini kan pegawainya Gusti Allah. Digaji, dikasih nikmat, dikasih semuanya. Tapi kitanya sholat kita tinggal, puasa kita tinggal, maksiat kita lakukan. Untung kalau kita nggak diazab di dunia sama Allah. Ini semuanya tidak ada lain karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqad kana Habib hadza rahimahullah ma'dudan 'inda tabi'in mimman ghalabat 'alaihi ahwalul fuqara wa arbabul ahwal la yuqtada bi af'alihim 'inda ahli tariq. Dan memang Habib ini termasuk orang yang sangat apa ya? Orang yang remuk hatinya itu. Remuk hatinya ini orang yang sangat sayang kepada semua hamba Allah hingga di thariqah itu nggak bisa kita tiru semuanya. Fa innallaha ta'ala arham bi ibadihi min habib hadza. Karena kita mesti tahu bahwa Allah mencintai hambanya, menyayangi hambanya lebih daripada si Habib. Jelas itu sih, nggak mungkin enggak. Ya. Makanya ada perkataannya Al-Imam Sya'rawi. Ini harus ditulis pakai tinta emas ini. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Katanya Allah, ya Muhammad in syi'ta, kalau kau mau, aku serahkan urusan umatmu ini kepadamu. Misal, sing ngati mbok lebokno neraka, sing mbok lebokno surga sakarepmu. In syi'ta ya Muhammad, ja'altu umura ummatik biyadik. Kan enak. Sakarepmu. Semua urusan hambamu aku pasrahkan kepadamu. Pilihan sing mbok lebokno surga, sing ndi lebokno neraka, sing ndi sakarepmu. Kemudian katanya Syekh Sya'rawi, coba lihat kecerdasannya Rasulullah, kepandaiannya Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, la ya Rabb, enggak, anta arham bi ibadik minni. Sak rahmatan lil alaminnya aku, yang lebih sayang kepada hambamu ini engkau tuh, bukan aku. Justru kalah saya. Kalau saya yang menentukan orang-orang ini surga neraka, ya mungkin sik rada akeh sing mlebu neraka. Tapi ketika Allah sendiri yang menjadikan perkara hambanya di tangannya dan huwa arhamur rahimin, rahmatnya Allah nggak ada yang mengunggulinya, ya banyak yang masuk surga, yang banyak yang dimaafkan. Katanya Imam Sya'rawi, beliau mengatakan bahwa coba lihat kecerdasannya Rasulullah. Kalau kita digitukan kan, nggih monggo wis. Aku di tanganku. Iki surga, iki neraka, iki gak jelas. Ngemper di akhirat kono. Tapi Allah Rasulullah SAW hebatnya jawabannya lah. Nggak mungkin itu. Karena yang paling sayang dengan hamba itu Allah, bukan kita, bukan Nabi Muhammad. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Enggak ya Rabb, enggak mau, pegang. Ya, jenengan mawon yang ngurus hambamu. Karena tahu Allah lebih rahmat kepada manusia daripada beliau sendiri. Kemudian ya, Mansur bin Muhammad rahimahullah ta'ala yarham rajul an ya'murahu bi amrin wa yaqul akhaf an yukhalif amri fayatham wa yaqa fil uqubah wa akun ana sabab. Ini biasa, aulia biasa. Jadi gini, beliau Mansur bin Muhammad jarang memerintahkan santrinya. Kalau mau memerintahkan kadang lewat orang.
Enggak langsung beliau. Kenapa? Karena takut kalau beliau sendiri yang memerintahkan, kemudian dia melanggar perintah, itu akan dosa dan dia akan terjerumus dalam hukuman dan jadi sebabnya adalah aku enggak mau. Dan itu yang saya alami dengan guru saya. Belum pernah guru saya itu ngasih perintah kepada saya. Karena dia tahu, saya heran. Dulu saya itu ngomong, Habib itu kasih aja target gitu loh. Dakwah itu setahun ini, bikin target. Jadi kita nanti laporan ke Habib Umar gini. Katanya Habib Ali Jufri ngomong, para aulia itu nggak mau kayak gitu. Kalau mereka langsung ngasih perintah, terus kamu langgar, kamu nggak nuruti, dosa kualat loh. Makanya dia itu rahmah, nggak pernah memberikan perintah. Paling ngasih anjuran, sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini. Kalau sudah perintah, kirim salam. Makanya Rasulullah nggak adzan. Ada nggak riwayat Rasulullah adzan? Ada. Imam dia adzan enggak. Bilal, Abdullah bin Umi Maktum adzan. Kenapa Rasulullah nggak adzan? Karena kalau sudah ngomong hayya 'alas shalah, kan gak nang masjid kualat kon. Kalau sudah Rasulullah mengatakan hayya 'alas shalah, ayo sembahyang. Ayo. Terus ngomong sik Kanjeng Nabi ojo sik. Nek Bilal ngono gak apa-apa sik Bilal aku tak turu sik. Tapi kalau Nabi hayya 'alas shalah wajib. Makanya Rasulullah rahmatan li ummati enggak mau adzan. Siwak ini Rasulullah cinta banget. Cinta banget sama siwak ini. Tapi Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Dalam riwayat fi kulli shalah wa fi riwayat fi kulli wudu. Kalau aku enggak takut memberati umatku, aku wajibkan siwak itu. Dalam riwayat setiap mau sholat, dalam riwayat setiap mau wudu. Tapi aku usahakan. Berat nanti umatku ini kalau harus ada siwak sebelum sholat, sebelum wudu. Jadi ini semua rahmah, kasih sayang. Ini saya yang disebutkan tadi ini betul segitu tuh. Aulia itu, para wali-wali Allah itu jarang memerintahkan. Rinio, nango masjid ngaji, tidak ada. Karena kalau dilanggar bahaya. Jadi. Makanya ada satu perempuan nikah dengan seorang soleh wali min auliyaillah. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Karena suaminya selain kewajiban untuk mentaati dia sebagai suami, ada kewajiban kedua, adab kepada seorang wali. Nih. Jadi rabi mbek kiai ono enake ono gak enake. Enake mansub lil ulama, bojone wong alim. Wong jamaahnya aja dapat syafaat berkat wong alim memene bojone. Enak itunya. Tapi enggak enaknya adab. Harus beradab lebih. Suaminya orang biasa. Diplengosi, dibuat sakit hati, yes dosa ngono tok. Tapi lek terus wong soleh, alim, wali diplengosi, wis dosa kualat. Ayo. Makanya mereka ini babnya adalah masih masalah rahmat. Hampir tidak pernah memberikan amr atau perintah kepada siapapun, kesian. Ini dilanggar bahaya. Kemudian nek aku merintahno gak apa-apa, gak kualat kon, iso kuwatir. Ya. Kayak saya di pondok ngamuk-ngamuk mbek santri, paling santri wedi tok. Lek kualat wis gak. Ya. Jare santrine padha mokonge mek iki kiai. Kemudian wa kana Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala yaqul, ya. Laula an
laula an ya'thaman nasu fiyya la qultu inna man yaghtabuni wa yadhummuni ahab ilayya mimman yamdahuni li anal madih li qad yakdzib. Kalau saya itu, kalau orang itu melakukan hal ini enggak dosa, akan saya biarkan. Cuman masalahnya dosa. Apa itu? Orang yang ghibahin saya, orang yang mencaci, menghina saya, itu justru lebih saya cintai daripada yang memuji saya. Sebab orang yang ghibah itu mesti jujur. Orang yang mencaci banyak jujurnya. Tapi kalau orang memuji, ono maksud. Iso bener, iso salah. Kayak saya kemarin dulu diundang ke Sulawesi. Berapa tahun lalu. Pak Lurah ngasih sambutan di hadapan Pak Gubernur. Jadi Pak Lurah, Gubernur kita ini mempunyai 4 sifat seperti sifatnya Rasulullah. Pertama, sidik, karena beliau itu jujur, nggak pernah bohongi rakyatnya. Tabligh, beliau kemana ke pelosok datang menyampaikan pesan-pesannya pemerintah untuk rakyat. Amanah, nggak pernah khiyanat. Tambah ono mari sallallahu alaihi wasallam bisa. Gila goro. Saya terus manggil kiai yang ngundang saya, Yai. Kok cek nemen sih Yai wong iki? Fatonah, cerdas menyelesaikan masalah-masalah. Tak takoni, iki kok sampai kayak gini? Mari oleh proyek, Beb. Kemarin dulu di mimbar nyaci maki gubernur dia. Ngeritik gubernur. Dapat proyek berubah, ya wis iku. Makanya sampean nek dipuji wong ojo GR. Ada maksud. Kalau saya dengar dari satu orang, ya, enggak tahu ini benar apa enggak saya sebutkan namanya. Pokoknya gak ono wong apik kecuali niate loro. Loh maksud ono wonten tujuan. Mbok pengen dipek mantu, mbok apa gak ro. Aku goblok. Ada orang ya mahat khair illa luh maksud au bahlul. Kalau sekarang ini kita ada orang muji kita baik sama kita mesti hati-hati. Ya, kata beliau bisa jadi bohong. Tapi kalau orang yang ghibahin sampean, ngomongin sampean, ngilokno sampean, itu 99,9999% itu bener. Kayak contoh, ya, sampean kalau dipuji orang, oh masya Allah lu ganteng, karena ada maksud. Tapi kalau sudah marah keluar aslinya, jujur. Kata Imam Ghazali ini bukan saya ngomong. Di Ihya disebutkan orang yang mencaci itu kebanyakan benar. Makanya sampean kalau mau tahu diri sampean nunggu orang nyaci, itu jujur. Oh niki ngerasa ganteng aslimu welek, nah itu bener. Nah, itu sebenarnya. Ini gaya tok sombong, ini semuanya yang disampaikan itu benar. Makanya kata Imam Ghazali kalau mau tahu dirimu, tunggu orang mencacimu. Karena orang sudah mencaci unek-unek itu kabeh. Cuman kata Imam Ghazali, kebanyakan orang kalau sudah dikeluarkan semua unek-uneknya, setan bisi iri mbek kon gak elek kon ganteng. Ya, saking wong iku mangkel mbek kon ngomong ngono. Jadi ditutup-tutupi oleh setan. Hakikatnya yang disampaikan orang mencaci kita itu banyak benernya hadirin. Unek-unek itu keluar kalau marah. Makanya gak usah ngamuk. Lek kon dicaci maki wong cateten. Apa maneh? Welek, goblok, apa maneh? Sombong tulisan. Wis kok pikiran deh omah. Berarti aku mesti sombong. Gak mungkin ana wong nyaci maki, "Kon iki ganteng, tawadhu." Gak ono. Gak mungkin. Ya. Seperti itulah. Ya. Maka itu disebut di sini kalau saya nggak takut orang itu berbuat dosa,
Saya lebih senang dirasani daripada dipuji. Ya, cuman ya kita ini kan hadirin belum bisa. Ya, belum bisa. Kalaupun kita ini dicaci gitu ya, atau umpama gini, saya kasih contoh. Umpama nih awak iki goblok. Ya, kan umpama nih ada bapak punya anak terus ngomong mbek kiai, "Ya tolong ajarono anake ojo goblok kayak bapake ngene. Bapak iki goblok. Hubud dunia kerja tok ae." Dapat 1 menit celuk, blok ini. Ngamuk apa gak? Nah, ya sudah, berarti dia ngomong goblok itu namanya menghina diri untuk mengangkatnya. Bukan menghina diri untuk hina, tapi untuk mengangkatnya. Jadi kan caranya wong tawadhu itu macam-macam. Ya. Kayak ada orang ngomong kayak gini. Duduk di belakang di majelis, nggak mau duduk di depan. Duduk di belakang. Yai, Ustaz, Beb, lungguh ngarep. Ya, enggak. Jangan. Saya di sini aja, tawadhu saya. Saya tak tawadhu di sini. Berarti dia merasa bahwa tempatnya mestinya di depan. Tapi saya duduk sini untuk tawadhu, berarti dia ini sombong. Loh, memang bab tasawuf ini penting hadirin. Di depan lungguh ini, tapi ngerasa aku gak pantes, mesti aku di jopo, markir biar arek gitu. Itu tawadhu. Walaupun duduknya di depan, tapi hatinya dia merasa bukan di sini tempat saya. Itu tawadhu. Ainut tawadhu. Tapi kalau sudah duduk di belakang, ngerasa mestinya aku itu ndek ngarep, cuman aku ndek kene tawadhu, sombong. Berarti kamu merasa dirimu mulia. Oh, hati-hati. Kalau belajar tasawuf ini hadirin, terperinci. Untuk mengobati hati itu terperinci. Pemikiran seperti ini salah, perasaan seperti ini keliru, itu kebuka semua. Ya, maka daripada itu kayak perkataan beliau, kalau aku gak wedi wong iki dosa, tak kon ngrasani aku kabeh. Tapi dosa, mosok tak ngongkon rasanono aku, kan enggak mungkin. Berarti saya suruh mereka maksiat sama Allah. Tapi jujur, saya lebih senang dirasani daripada dipuji. Iki lek gak makome dukur gak iso. Nek gak atine resik betul, hatinya betul-betul bersih gak bisa kayak gitu. Karena sifat kita hubbul jah wal hubbud dunia yang menggeluti hati kita, menguasai hati kita, selalu menginginkan untuk dipuji. Anda tahu nggak? Wali itu lah derajatnya macam-macam. Ono wali autad, abdal, anjab, wali gotub, siddiqiyatil kubro, itu makomnya wali paling tinggi namanya siddiqiyatil kubro. Iku ndukure mana nabi wis nubuwah. Ini makom-makom tinggi. Dan gak semua orang mampu. Kalaupun Allah kasih makom itu biasanya cuma sehari 2 hari. Gak kuat. Makanya Imam Haddad hebat, 40 tahun megang kutbiyah. Nah, kata guru saya Habib Umar, beliau mengatakan akhir. Jadi yang namanya wali itu kan hatinya bersih. Satu-satu, iri hilang, sombong hilang, ini hilang. Akhir ma yakhruju min qalbis siddiqin. Penyakit hati yang terakhir keluar dari hatinya siddiqin, hubbul jah. Kalau ada orang ngomong, aku tak seneng kedudukan aku ini goro. Raimu gak seneng. Gak mungkin masamu gotop aku nih. Gak mungkin. Itu ngomong kayak gitu itu lisan. Kalau sampean tanya sama saya sendiri gimana? Ada seneng diregani wong, seneng dipuji, ada sudah, jangan gak usah ngingkari. Kita upaya iya. Tapi kalau dibilang hatiku gak ada goro,
Kalau itu sudah keluar, gutup aku. Nek gutup kon tak wangkat kabeh dadi abdal anjab kabeh sampe. Nggak gampang hadirin. Kita kadang-kadang ya kalau lihat para aulia wa sholihin ini apa ya, terlalu kadang jauh. Tapi ya terus berupaya, kita nggak boleh putus asa. Wong Habib Umar aja pernah ngomong gini, ada satu santrinya tanya gini, Habib, apakah orang ajam bukan Habib itu bisa nggak jadi kutub? Saya nggak tahu niat penanya itu apa. Bisa jadi dia ini mau jadi kutub, tapi dia itu non Habib. Bisa jadi dia ini cuma mau tanya, kalau ada orang yang non Habib ngaku kutub itu bisa apa enggak? Mungkin apa enggak? Bisa jadi macam-macam pertanyaan. Apa jawaban Habib Umar? Lisanku dan lisanmu nyebut kutub aja durung pantes. Iki makome dukur iki. Ini yang ngomong kayak gini nih kelasnya aulia. Kelasmu mbek kelasku nyebut gutbiyah ini aja sebelum pantes. Bisa ngomong liyane, jangan maghrur, jangan tertipu. Kalau saya lihat jawabannya Habib, kemungkinan orang itu ingin merasa dirinya mau jadi kutub. Sampai dijawab seperti itu. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang yang kemaruk di dunia tasawuf, duduk-duduk ngomongin makom. Wis sejak ngomong iku, ngomong mujahadah sih. Kita memang seneng hadirin, dengerin keramat-keramat itu seneng, tapi itu nggak baik buat kita. Nggak baiknya buat kita itu hanya mengejar kekeramatan, nggak mengejar mujahadah untuk dekat sama Allah. Kan yang namanya keramat itu kan jaizah. Apa jaizah? Hadiah, pemberian, bonus. Nggak ada wali itu jadi wali karena ingin keramat, nggak ada. Kon mujahadah supaya saya mumbul. Nggak ada. Kamu tak lihat ibadah terus supaya apa? Supaya kasaf, nggak ada. Supaya dekat sama Allah. Ketika sudah dekat sama Allah, Allah kasih nanti habahum wa asqahum bika'sil mawaddati waqtasahum bil wilayati. Allah kasih wilayah, kasih keramat, kasih ini semuanya berkat dia dekat sama Allah. Jadi jangan dijadikan keramat itu tujuan. Akhirnya gak jadi wali, jadi dukun kon. Saya sering sampaikan ke jamaah saya, ceramah dimanapun saya ada. Kita ini harus bisa merubah mindset pikiran kita. Kita ini kadang-kadang, sampean sama saya ini, karena mungkin saya bekas-bekas animisme, dinamisme. Kita ini kadang lebih menghargai keramat daripada ilmu warisan Rasulullah. Kita ini kalau lihat orang ahli ibadah di masjid biasa, tapi kalau sudah pinter nebak, kok maring ini bakal gini, kok maring ini bakal gini. Kita justru takjub dengan yang seperti itu. Jangan hadirin. Orang kalau menunjukkan kekeramatannya di depan orang itu pasti bukan keramat. Orang nebak-nebak itu hadirin, durung tentu wong sing nebak-nebak iku wali, durung tentu. Nek wong nebak-nebak iku wali, Mama Loren iku wis radhiyallahu anha iku. Sampai kiamat ditebak hadirin. Artis-artis itu dikasaf satu-satu mbek Mama Loren itu. Ambek sing liyane maneh sapa iku? Yang kemarin saya dikirimi ada apa? Ada satu paranormal yang ngomong ke artis kon gak dawa umur. Temenan mati. Ayo kon. Terus kayak negubae mari mulai mati. Apa seperti itu terus kita wah, paranormal bisa kayak gitu, nebak-nebak itu.
situnya. Kita percaya itu, tapi jangan fokus ke situ. Fokusin nang ndi? Wali ku lek sembahyang subuh di masjid. Iku wali. Karena apa? Al istiqomah khairun min alfi karamah. Wali yang paling mulia itu siapa? Yang paling mirip sama Rasulullah. Akhlaknya, adabnya, istiqomahnya, ibadahnya, itu wali yang paling mulia. Itu yang paling tinggi kedudukannya. Makanya kalau saya lihat guru-guru saya itu di Tahrim dulu itu, ya Allah, sedep delok ya. Melbu masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk kamar mandi, jadi ditoto uripe temenan. Nih, sunnah Nabi itu dinomorsatukan. Ya. Pernah saya almarhum Habib Idrus bin Sumit yang meninggalnya dibunuh itu. Saya membawa tamu ke rumah beliau, tamu ini ya bos-bos rek. Berduit semuanya. Nyiapkan uang dolaran gitu. Sak uangnya ono sing $500, $200. Mungkin satu tamu itu kalau $2.000 ada. Mau ngasih Habib Idrus. Pas karena kita itu kan sholat duhur sama asar, habis sholat duhur sama asar, habis sembahyang duhur kita ini ziarah Habib sana, ziarah kubur, ziarah ini pas sampai rumahnya Habib Idrus pas adzan asar. Pas itu kita masuk. Begitu kita masuk, Habib Idrus keluar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambut kita. Begitu disambut, Masya Allah silakan duduk. Terus anaknya suruh ngambil air. Beliau tuh kakinya capek, ya orang tua ya. Ngambil tongkatnya, anaknya dipanggil, suruh nganterin dulu ke masjid. Tamu-tamu suruh makan, suruh minum di sini karena mereka udah pada sholat. Saya mau sholat jamaah asar dulu di masjid. Rumahnya depannya Masjid Muhdhar. Ditinggal, wong sugih-sugih ditinggal kabeh. Nggawa duit $1.000 ditinggal. Sholat jamaah nomor 1. Aku lho ono tamu duwe duit. Sholat zuhur tak takhir nang asar lek perlu. Ini ditinggal hadirin. Subhanallah, saya lihat seperti itu dan bukan cuma saya, tamu-tamu ini salut semua. Iki lho ulama. Gak ninggalno jamaah. Masih teko nggo dhuwit gak ditinggal. Jamaah itu. Istimewa. Kayak gini nih lho wali hadirin. Kita orang kadang-kadang mikir wali ku sing iso mumbul. Manuk gereja lho mumbul. Iso mlaku ndek ngene banyu. Bebek iku wali kabeh wis. Gak usah ngono-ngono. Bukan saya ndak suka keramat, saya ya apa sih rek. Nggak percaya karomah itu ndak boleh. Wong ada di Quran aja ada karomah. Di hadis banyak karomah, sahabat banyak nggak usah dihitung karomahnya. Ya. Terus saya mau ndak percaya, ya saya ndak waras. Tapi jangan kita fokus ke situ. Kalau sudah fokus ke situ gak karu-karuan. Kemudian Syaqiq al-Balkhi atau Balkhi beliau berkata, barang siapa yang tidak menyayangi orang ahli maksiat, maka dia punya keadaan lebih hina dari ahli maksiat tersebut. Dan barang siapa yang disebutkan di telinganya nama orang soleh, kemudian gak mendapatkan dalam penyebutannya kerinduan, kenikmatan dalam hatinya, maka dia orang yang bejat. Makanya hall itu kalau sudah kita dibawa ceritanya orang soleh, hati kita seneng. Memang kita ini orang baik. Karena kalau sudah nama orang soleh disebut, halawah, lidzikrihi halawah, nikmat hatinya karena cinta. Kalau sudah nama orang soleh disebut, dia nggak ada rasa nikmat, bahaya. Berarti ini orang nggak benar. Hati-hati.
Ini nama saya masih ingat waktu saya di Hadramut di Tarim dulu, Habib Umar pernah bikin majelis Jalsatul Itsnin kayak sekarang ini. Kemudian dalam ceramahnya menyebut Habib Alwi bin Syahab. Ainud Darim, Golbut Darim. Anda tahu apa yang terjadi ketika beliau menyebut nama Habib Alwi bin Syahab? Orang tua-tua itu semuanya nangis. Langsung kayak kangen ambil Habib Alwi bin Syahab. Rasa cinta diri. Nih. Makanya kalau ada halnya Habib Abdullah bin Fiqih, Habib Abdul Qadir, ketika kita disebut nama orang-orang itu terus halal, terus itu orang baik. Tapi kalau biasa-biasa aja ya, apa mana saya nggak seneng. Waduh, Fir'aun nih. Marah gitu. Wa kana Maimun bin Mahran. Kalau mendengar sekelompok orang soleh dizalimi, dimanapun mereka berada, sakit, badannya ini sakit. Kalau dengar ada orang dolim di sana, ada orang alim di sana didolimi, ada orang soleh di sana didolimi, langsung loro awake. Karena saking cintanya, hatta yasir yu'ad kama tu'adul mardha, sampai dijenguk sama orang-orang sakitnya dia karena dengar orang-orang soleh didolimi. Ya. Kalau sudah ada kabar baru, idza farrajallahu anhum, bahwa Allah sudah memberikan kepada orang-orang soleh yang dizalimi itu kemenangan atau mendapatkan faraj. Faraj itu apa ya? Lepas dari masalah, yazulu maraduhu liwaqti, langsung sehat. Subhanallah. Ini hub, ini cinta. Kadang-kadang saya bingung. Ada orang alim, orang soleh dizalimi, kita bisa makan enak, ini enggak parah. Thabit al-Bunani awal Banani rahimahullah taala idza sa'ala wa hajah yasir la yusalli shalah illa da'alahu fi sujudi hatta tuqda hajatuh. Imam Thabit al-Bunani beliau mengatakan kalau ada orang datang ke beliau minta untuk didoakan, maka enggaklah dia sholat kecuali di sujudnya mendoakan orang tersebut sampai hajatnya dipenuhi oleh Allah. Ya. Mungkin zaman itu yang jamaah enggak banyak hadirin. Umpamane zaman saiki kiai koyo ngono ya gak metu pondok sujud tok sampai mati hadirin. Ya. Banyaknya hajatnya jamaahnya. Ya. Kemudian saya singkat. Wa kana Abu Darda yashtaril asafir. Saking rahmatnya Abu Darda, burung-burung yang dibeli anak-anak untuk digoda, untuk dibuat mainan, dibeli semuanya untuk dilepas. Saken. Burung itu dikerangkeng. Saken. Sampai manuk itu dipikir. Kan Nagibul Alawiyin, Al-Habib Zainal Abidin, Al-Imam Zainal Abidin, Nagibul Alawiyin, ketika beliau diangkat jadi Nagib itu apa ya, kepala suku lah istilahnya, pemimpinnya para habaib. Ini habib ini ono pemimpinnya, ayo sopo. Yang kalau dia AA semua, BB semua, wis. Beliau diangkat, beliau nggak mau, dipaksa karena yang paling alim, paling soleh, paling semua beliau. Akhirnya dia mau tapi dengan syarat. Waktu itu diantaranya yang kaya harus nikah sama yang miskin, jangan kaya sama kaya. Kapan habaib Alawiyin ini akan sejahtera kalau yang kaya nikah sama yang kaya, miskin sama miskin? Kalau saya diangkat jadi ketua, saya harus nikahkan yang miskin sama yang kaya supaya ekonomi itu sejahtera. Satu. Di antaranya lagi permintaannya beliau, yang punya lahan, coba kepikiran, yang punya lahan lebih dari 2000 meter, ontanya, kerbaunya jangan satu untuk membajak, harus dua. Kebu dipikiri, kebu dipikiri, seakan pekarangan sakmono gede ini dibajak ambil sapi siji, dibajak dengan satu onta, kesian ontanya. Ya Allah, unta dipikiri, ojo meneh wong. Kalau lahannya 2000 meter lebih, harus dua onta. Loh kenapa? Seakan. La haula wala quwwata, Masya Allah. Rahmah
sirif. Ya. La ilaha illallah. Kemudian ya, wallahu alam bisawab, fattish ya akhi nafsak. Ayo sekarang cermin dirimu, ngoco. Apakah kau mendapatkan dalam hatimu kasih sayang itu dengan saudaramu? Kalau kau nggak mendapatinya, tangisi dirimu. Ya. Maka kau nggak punya kedudukan atau bagian dari kedudukannya kaum solihin. Pasti kau duduk wong soleh. Kalau sifat-sifat yang disebutkan di kitab ini nggak ada. Kalau ada kau ke orang yang soleh. Soleh lo ya, duduk wali soleh tok ya. Ya. Kan soleh itu juga kedudukannya tinggi loh. Jangan dikira orang soleh itu biasa soleh. Haji soleh biasa. Nih, soleh. Sampean tahu enggak Imam Syafi'i waktu meninggal? Imam Syafi'i waktu meninggal wasiatnya suruh jenazahnya lewat ke tempatnya Hubabah Nafisah. Cucu Rasul, saking cintanya sama habaib. Imam Syafi'i itu saking cintanya sama turunannya Rasulullah, sampai kalau meninggal minta wasiatnya jenazahku iki lewatno omahe Sayyidatuna Nafisah. Sayyidatuna Nafisah iki syarifah, cucu Rasulullah. Kalau sekarang orang bilang Hubabah, lewatno, aku kepingin didelok mbek Hubabah Nafisah. Sampai segitunya, saking cintanya. Begitu jenazahnya Imam Syafi'i itu dilewatkan Sayyidatuna Nafisah, dipuji oleh Sayyidatuna Nafisah. Apa pujiannya Imam? Pujiannya Sayyidatuna Nafisah kepada Imam Syafi'i apa? Kutub Abdal Anjabla. Rahimallahu Syafi'i innahu rajulun saleh. Iku wis mumbul iki keluargane Imam Syafi'i. Dapat pujian. Dapat label langsung dari Sayyidatuna Nafisah rajulun saleh. Iku wis masyaallah. Mugi-mugi kula kalih panjenengan termasuk kaum sholihin. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah shalihah jami'ah li khairi dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala wa ala al-Fatihah.